Wong yang dipilih oleh Allah untuk taat, untuk sibuk dengan beribadah. Maka itu harus kita syukuri. Namun juga kita harus senantiasa bermujahadah, bersungguh-sungguh agar nikmat iman ini selalu terjaga dalam diri kita. Maka dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Tergantung kata Rasulullah SAW, amal wong itu kagak tergantung di akhirnya mana. Innamal a'malu bil khawatim. Jadi kita ini, amal manusia ini tergantung kagak akhirnya ini mana. Akhir amal kita. Kita tidak tahu akhir kita masing-masing. Maka kalau hari ini kita pacak taat, hari ini kita ibadah, hari ini kita istiqomah di majelis, harus membuat kita jangan sampai kita bangga diri. Jangan sampai kita bangga diri. Lah biasa ibadah, lah biasa ke masjid, lah biasa sholat. Tapi kata Nabi, amal itu bagi tergantung akhirnya. Kalau sampai ibadah kita tadi muat kita sombong, ibadah kita muat kita tinggi hati, ibadah kita muat kita bangga diri, hati-hati, kaget takutnya nikmat iman itu dicabut oleh Allah. Sehingga kita harus terus memperbaiki niat kita, bersungguh-sungguh untuk memperbaiki ibadah kita. Karena innamal a'malu bil khawatim. Amal manusia itu tergantung di akhirnya. Maka yang kita minta, ya Allah, bi husnil khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيسوا من أمتي أكثرهم ذكر الموت وأشد استعدادا له. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al mukarramun wal mukarramat, yang kami hormati segenap pengurus Masjid Jami Gandus dan juga para jamaah yang insyaallah kita galau-galau dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan tentu paling utama, kita kembali bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat hidayah, sehingga kita duduk, datang ke masjid, kita sholat berjamaah, kita berzikir, kita duduk di majelis. Nikmat yang diberikan oleh Allah, iman dengan hidayah ini nikmat yang paling mahal. Kalau nikmat sehat,
seluruhnya diinjak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh wong diinjak di nasihat. Baik dia yang semayang, yang tidak semayang, yang taat, yang tidak taat, seluruhnya dapat nikmat sehat. Seluruh dapat nikmat. Dia yang ibadah, yang tidak ibadah, seluruhnya dapat nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya dapat nikmat dunia, nikmat harta, nikmat pangkat, nikmat jabatan. Kadang nikmat harta itu lebih banyak diinjukkan oleh Allah kepada orang yang tidak beriman. Jadi seluruhnya diinjuk oleh Allah. Tapi ada satu nikmat yang tidak diinjukkan oleh Allah kepada orang yang tidak beriman, yaitu nikmat iman dalam hati. Nikmat iman dalam hati. Maka orang yang dapat nikmat iman itu orang pilihan Allah. Wong yang dipilih oleh Allah untuk taat, untuk sibuk dengan beribadah. Maka itu harus kita syukuri. Namun juga kita harus senantiasa bermujahadah, bersungguh-sungguh agar nikmat iman ini selalu terjaga dalam diri kita. Maka dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Tergantung, kata Rasulullah SAW, amal wong itu kagak tergantung di akhirnya mana. Innamal a'malu bil khawatim. Jadi kita ini, amal manusia ini tergantung kagak akhirnya ini mana. Akhir amal kita. Kita tidak tahu akhir kita masing-masing. Maka kalau hari ini kita pacak taat, hari ini kita ibadah, hari ini kita istiqomah di majelis, harus membuat kita jangan sampai kita bangga diri. Jangan sampai kita bangga diri, lah biasa ibadah, lah biasa ke masjid, lah biasa sholat. Tapi kata Nabi, amal itu bagi tergantung akhirnya. Kalau sampai ibadah kita tadi muat kita sombong, ibadah kita muat kita tinggi hati, ibadah kita muat kita bangga diri, hati-hati, kaget takutnya nikmat iman itu dicabut oleh Allah. Sehingga kita harus terus memperbaiki niat kita, bersungguh-sungguh untuk memperbaiki ibadah kita. Karena innamal a'malu bil khawatim. Amal manusia itu tergantung di akhirnya. Maka yang kita minta, ya Allah, bi husnil khatimah. Husnul khatimah. Akhir yang baik. Kita minta akhir yang baik. Itu kalau sekarang kita sedang taat, sedang nikmat dalam taat, maka kita ingat bahwa manusia itu amalnya tergantung di akhirnya kaki. Sehingga kita tidak lalai, sehingga kita selalu berdoa kepada Allah, minta diunjuk petunjuk terus. Pun sebaliknya, kalau hari ini kita lumpacak taat, sholat kita masih belang-beleng, ibadah kita masih susah, innamal a'malu bil khawatim. Amal tergantung di ujung. Jadi jangan putus asa. Kalau hari ini ada di antara kita yang masih banyak dosa, masih banyak berbuat dosa, jangan putus asa. Karena kaget nilai amal kita di ujung. Uang yang taat ada potensi dia kaget maksiat. Uang yang sekarang maksiat masih terbuka lebar pintu rahmat Allah untuk kita untuk bisa bertaubat. Maka kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas melakukan dosa. La taqnatu, jangan putus asa. Jangan putus asa. Lalu sekarang kita jenguk ada kawan yang sholat tidak pernah, ibadahnya tidak pernah, ke masjid masuk masjid tidak pernah, gawinya bermaksiat, mabuk, berjudi. Doakan dia. Doakan dia. Karena belum akhir itu. Belum akhir. Bisa jadi dengan bergelimang dosa, ada masanya hatinya terketuk.
Ada masanya dia dapat hidayah, sehingga dengan dosa-dosa dia tadi dia nangis, dia bertaubat. Maka setelah dia bertaubat, Allah ampuni dosanya. Setelah itu dia meninggal, surga tempat dia. Makanya kita sekarang yang taat pun jangan kita menghakimi wong. Jangan kita menghakimi wong yang sekarang tidak sholat. Jangan kita hakimi wong yang sekarang tidak ibadah. Jangan. Karena kita tidak tahu akhir kita tidak tahu dengan akhir dia. Yang benar kita sama-sama saling mendoa. Nah itulah luar biasanya sabda Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Amal manusia kaget tergantung di ujungnya. Sehingga wong yang sekarang taat ibadah jangan sombong. Sehingga wong yang sekarang belum ibadah jangan putus asa. Jangan putus asa, selalulah cari rahmat Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah akan ngampuni dosanya, zunub, dosa-dosanya jami'ah, seluruhnya. Seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Masya Allah, luar biasanya Allah. Sehingga kita selalu senantiasa berusaha untuk istiqomah di jalan Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah, umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Nabi. Kata Rasulullah SAW di dalam satu majelis, inni asyukku ila ikhwani. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudaramu. Kata Rasulullah, la bal antum ashabi. Bukan, tapi kalian itu sahabatku. Definisi sahabat itu siapa yang beriman, bertemu dengan Nabi lalu beriman kepada Nabi, itu sahabat. Itu sahabat Nabi. Jadi kalau ada yang bertemu dengan Nabi, bertatapan langsung, nyingok Nabi, kemudian dia beriman, maka itu disebut sahabat. Di bawahnya, dia tidak bertemu dengan Nabi, tapi dia bertemu dengan sahabat Nabi. Dia beriman, maka disebut dia tabi'in. Bertemu dengan sahabat Nabi dan beriman, dia tabi'in. Di bawahnya lagi, dia tidak bertemu dengan Nabi, tidak bertemu dengan sahabat, tapi bertemu dengan tabi'in. Maka dia disebut dengan tabi'ut tabi'in. Nah, ada yang dia tidak bertemu dengan Nabi, tapi beriman dengan Nabi. Maka Rasulullah rindu dengan saudara-saudaranya. Kata para sahabat, kami bukan, kamu itu sahabatku. Siapa yang saudara Nabi? Yang saudara Nabi itu kata Rasulullah SAW, mereka yang tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah natap wajah Nabi, tidak pernah bersalaman dengan Nabi, tidak pernah satu majelis dengan Nabi, tapi mereka beriman kepadaku, tapi mereka cinta dengan aku. Maka itulah ashabi, itulah ikhwani, itulah saudara-saudara. Jadi mudah-mudahan kita termasuk yang disebutkan oleh Nabi. Kita tidak pernah ketemu dengan Nabi. Kita tidak pernah melok berjihad dengan Nabi. Kita tidak pernah melok majelis Nabi. Tapi jarak kita 14 abad dengan Nabi, kita masih sekarang berjihad bersungguh-sungguh untuk mengenal Nabi, untuk mengkaji hadis Nabi, untuk mengetahui makna bentuk Nabi. Maka mudah-mudahan tumbuhlah rasa cinta dalam diri kita. Setelah kita kenal, kita cinta, kita sayang dengan Nabi, maka disitulah tumbuh rasa cinta. Mudah-mudahan kita termasuk yang disebutkan Nabi, ikhwani, saudara-saudara Nabi yang dirindu oleh Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian rahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian kitab Syama'il Muhammadiyah ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke bab yang kedua, maja'a fi khatamin nubuwah.
bab tentang tanda kenabian. Jadi ada khatamin nubuwah, tanda kenabian atau cap. Jadi di fisik Nabi itu ternyata ada tanda kenabian. Mana tanda kenabian itu? Hadis yang pertama, Anil Ja'd bin Abdurrahman, dari Ja'ad bin Abdurrahman, qala sami'tu Sa'ib bin Yazid yaqul dhahabat bi khalati ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna bana ukhti waji'un famasaha ra'si wa da'ali bil barakah wa tawadda'a fasharibtu min wudu'ihi wa qumtu khalfa dhahrihi fanazartu ila khatami baina katifaihi fa idzan huwa mislu zirril hajalah wa huwa mislu zirril hajalah. Jadi dari seorang sahabat bernama Hatim bin Ismail, sami'tu Sa'ib bin Yazid. Jadi dia mendengar Sa'ib bin Yazid itu zahabat. Sa'ib bin Yazid itu pergi menemui Nabi ma'a khalati, dengan bibinya. Sa'id pergi dengan bibinya menemui Nabi. Kemudian faqalat, bibi Sa'id tadi ngomong, ya Rasulullah inna bana ukhti, wahai Rasulullah, sungguh anak saudaraku ini lagi sakit. Jadi bibi Sa'id ini datang kepada Nabi, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, anak saudaraku ini, atau si Sa'id tadi, sedang sakit. Nah ini biasa dilakukan oleh para sahabat ketika para sahabat itu lagi ada problem, lagi ada masalah. Mereka, karena memang sezaman dengan Nabi, mereka selalu datang dengan Nabi. Selalu datang dengan Nabi, apapun masalah. Apapun masalah. Dulu ini masih jadi tradisi. Oh, besok. Lalu nak hajatan, datang ke kiai. Lalu nak nyual tanah, datang.
Ta'ala dengan ayat-ayat Quran. Wa da'ali bil barakah wa tawadda. Kemudian beliau berwudu. Rasulullah SAW berwudu. Kemudian fasharibtu min wudu'ihi. Nah, inilah karomahnya Nabi, mukjizatnya Nabi. Rasulullah SAW berwudu, maka kata Sa'ib ini, fasharibtu min wudu'ihi. Aku, kata Sa'ib, minum dari bekas wudunya Nabi. Nah, ini mukjizatnya Nabi. Jadi Sa'ib ini datang dengan bibinya, Sa'ib lagi sakit, Nabi pegang kepalanya, kemudian Nabi berwudu, ditadailah banyu wudu Nabi tadi, kemudian diminum oleh Sa'id. Apakah ini jadi syariat? Ini khusus untuk Nabi. Ini khusus untuk Nabi. Ya, jangan dicoba. Lagi banyu wudu itu jangan lupa diwudu. Angin, ya. Jangan dicoba. Ini khusus untuk Nabi. Nabi itu manusia yang mulia, luar biasa. Jangankan banyu bekas wudhu. Jangankan banyu bekas wudhu. Kaki kita dalam bab-bab selanjutnya belajar tentang kencing Nabi. Kencing Nabi pun tidak sengaja diminum oleh sahabat. Maka kata Nabi, engkau tidak akan pernah sakit perut selama-lamanya. Itu Nabi. Ya, kencing kita selama-lamanya sakit perut. Sebalik. Ya. Jadi jangan dicoba. Jangan coba-coba. Darah Nabi pernah dibekam. Nabi pernah dibekam, dimakan oleh salah satu sahabat. Darah Nabi. Maka kata Nabi, sungguh kaget perutnya ini tidak pernah terkena api neraka. Darah Nabi, ini kemuliaan Nabi. Ini spesial khusus kemuliaan Nabi. Ya, ini kesaksian dari Sa'ib bahwa Nabi berwudu, setelah Nabi ngusap, didoakan Nabi berwudu. Kemudian banyu wudu itu, bekas cucuran banyu wudu itu, bekas kulit Nabi, bekas wajah Nabi, bekas tangan Nabi, bekas usapan kepala Nabi, bekas usapan kaki Nabi, kemudian diminum oleh Sa'id. Fasalibtu min wudu'i. Wa kuntu khalfa dhahri. Kemudian setelah itu, aku berdiri di belakang punggung Rasulullah SAW. Jadi Sa'ib setelah diobati Nabi, minum banyu bekas wudu Nabi, kemudian wakumtu khalfan Nabi. Sa'ib berdiri di belakang punggung Nabi. Fanazartu ila khatami baina katifaihi fa idza huwa mithlu zir'il ajalah. Nah, Sa'ib melihat, menyaksikan baina katifaihi. Katkun itu bahu. Jadi baina katifaihi. Jadi di antara dua bahu Nabi ini, nazar tu aku melihat ila khatami baini katifaihi. Aku nyengok tanda nubuah, tanda kenabian. Apa bentuk tanda kenabian itu? Faidan huwa mislu zir'il ajalah. Jadi tanda kenabian itu ada daging itu pecak telur puyuh ada di punggung Nabi. Nah, itu ada di punggung Nabi. Jadi ghuddaun hamra misla bayda'il hamama. Jadi dia pecak daging yang tumbuh, kemudian warnanya agak kemerah-merahan, pecak telur puyuh. Nah, itu ada khatamin Nabi, tanda kenabian, yang itu khusus dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat ini salah satu keluar biasaan para sahabat. Para sahabat itu ketika melihat mereka menyinggung Nabi, mereka ini sangat pengen tahu apapun tentang Nabi. Sangat pengen tahu. Saking mereka cintanya dengan Nabi, mereka niru Nabi, mereka nurut Nabi. Ya. Bahkan ada seorang sahabat, Nabi itu pernah lewat di satu jalan, yang jalan itu ada batang.
Batang itu condong ke jalan. Batang itu condong ke jalan, miring. Jadi kalau Nabi nak lewat di situ, karena ada batang tadi, Nabi itu nunduk. Nah, Nabi itu nunduk. Jadi tiap Nabi lewat dari jalan itu Nabi nunduk. Dijingoklah oleh para sahabat. Dijingok oleh para sahabat. Lalu ketika Nabi meninggal, batang itu tidak kate lagi. Batang itu tidak kate lagi, tapi para sahabat lewat di situ masih nunduk. Para sahabat itu lewat dari jalan yang dulunya ada batang itu, mereka masih nunduk. Karena apa? Karena mereka nyingok Nabi lewat situ nunduk. Saking luar biasanya para sahabat itu nak niru Nabi. Saking cintanya dengan Nabi. Kita kan ngomong gak cinta dengan Nabi. Tapi kita tidak tergerak untuk mengetahui mana hidup Nabi, apa yang dipakai Nabi, apa yang dimakan Nabi. Maka harusnya kalau kita memang cinta dengan Nabi, mengidolakan Nabi, setiap runutan hidup kita ini, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, harusnya kita niru Nabi. Nabi bangun tidur mana apa yang dibaca. Nabi itu yang dipakai itu apa. Nabi itu kalau makan tuh mana. Nabi kalau tidur jam berapa baik. Nah itulah kalau kita mengidolakan uang. Kita mengidolakan uang yang luar biasa. Ya kita kadang gaya rambutnya kan kita meloi. Gaya rambutnya kita meloi. Gaya berpakaiannya kita meloi. Gaya celananya kita meloi. Padahal dengan kita tidak pantas. Dengan dia pantas. Dengan kita tidak pantas. Tapi saking kita mengidolakannya, kita meloi. Maka kalau kita memang benar dengan cinta dengan Nabi, ya kita peloi mana Nabi. Saking para sahabat tuh pengen mengikuti Nabi, saking para sahabat tuh pengen meniru Nabi, pengen sama pecah Nabi, batang yang dekati lagi tadi pun, kemudian dilewati masih nunduk. Masih nunduk. Sampai ketika di Ka'bah itu ada rukun yang salah satunya itu ada Hajar Aswad. Hajar Aswad itu sebenarnya tidak kata keutamaan. Tapi kata Umar bin Khattab, demi Allah, kalau bukan aku nyingok, karena nyingok Nabi nyium Hajar Aswad. Karena itulah aku nyium Hajar Aswad. Karena itulah aku nyium Hajar, karena Nabi nyium. Karena Nabi nyium. Jadi setiap apapun aktivitas Nabi, para sahabat itu luar biasanya nameloi Nabi. Tidak kata tawar-menawar. Tidak kata tawar-menawar. Sehingga mereka itu selalu meloi Nabi. Jadi di dalam hadis yang kita pelajari ini, bahwa Nabi itu ada khatam. Nabi itu ada tanda kenabian di antara kedua bahu. Yang dijelaskan oleh Sa'ib ini. Sa'ib yang datang kepada Nabi dalam keadaan sakit, dalam keadaan dia membawa satu penyakit, maka didoakan oleh Rasulullah SAW. Maka dia meminum air bekas wudhunya Rasulullah SAW. Ini menandakan bahwa para sahabat itu, kalau mereka sudah cinta dengan Nabi, apapun uji Nabi, mereka selalu ngomong, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Inilah kebiasaan para sahabat. Inilah yang selalu dilakukan oleh para sahabat. Kalau mereka dengar perintah Nabi, bahkan sekalipun perintah itu harus menggadaikan nyawanya, harus mengorbankan nyawanya, masih tetap. Lalu kita pernah dengar cerita Hanzalah. Hanzalah ini populer dari para sahabat karena apa? Karena dia ini termasuk yang spesial. Apa spesialnya? Disebut dengan ghasalatul malaikah. Hanzalah. Hanzalah ini bujang. Bujangnya lama pula. Bujang lama itu apa tahu? Bujang lama berbini. Hanzalah. Tiba-tiba berbini. Tiba-tiba berbini. Siangnya dia berbini, akad nikah, malamnya malam pertama. Malam pertama dengan bininya, di malam itu pun ada seruan jihad.
Ada seruan jihad. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seruan dari Rasulullah memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk berjihad. Sudah malam pertama Hanzalah tadi. Maka berangkatlah Hanzalah. Minta izin dengan bini. Hanzalah berangkat. Nah ini luar biasanya para sahabat. Bayangkan kita. Kita dah usah berjihad lah. Mersai ke masjid baik. Ayo jika kita masjid nge-WA. Ayo kita mersai ke masjid. Lagi malam pertama. Kira-kira datang tak? Age datang. Ini jihad. Luar biasa jihad. Datang. Hanzalah. Laju melo berjihad. Di dalam perang Uhud itu memang banyak korban. Salah satunya Hanzalah. Maka ketika selesai peperangan, Rasulullah SAW mencari jenazah para sahabat. Lalu ketemulah dengan jenazah Hanzalah. Jenazah sahabat yang lain itu kering. Jenazah Hanzalah ini basah. Jenazah Hanzalah ini basah. Maka dicerita kalau bininya, ya malam itu kami malam pertama ya Rasulullah. Ternyata Hanzalah ini tidak sempat mandi lagi karena ada seruan jihad tadi. Lalu dia mati dalam peperangan, maka kata Rasulullah SAW, Rasalatul malaikat. Ternyata malaikat turun, datang kepada jenazahnya Hanzalah. Hanzalah dimandikan oleh malaikat. Sampai dijingok oleh Rasulullah dengan para sahabat. Dijingok oleh Rasulullah dan para sahabat, jasadnya Hanzalah ini basah. Dimandikan oleh malaikat. Itulah ketika ada seruan dari Allah dan Rasul, para sahabat itu tidak pernah menunda-nunda seruan. Tidak pernah menunda-nunda seruan. Maka kalau kita dibandingkan dengan para sahabat, jauh. Kalau kita dibandingkan dengan para sahabat, jauh. Luar biasa. Maka mudah-mudahanlah kita jadi manusia yang selalu memperbaiki diri untuk sama-sama, sehingga kita bisa meniru para sahabat yang selalu dengan penuh keyakinan menyambut seruan, menyambut perintah daripada Allah dengan Rasul. Jemaah sekalian dirahmati Allah, itu bab kedua tentang khatamun Nabi, tentang tanda kenabian Rasulullah SAW secara fisik yang ada di punggung Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita bisa menjadi ilmu bagi kita dan bisa kita juga sampaikan, sebarkan kepada saudara-saudara kita. Apa yang kami sampaikan, kalau banyak kekurangan itu dari kami yang lemah pribadi, dan kalau ada kebaikan itu datang dari Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Mari kita cukupkan kajian kita dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.